Belum terlihat menikah secara sah di KUA, Didi Mahardika, putra Rahmawati Soekarno Putri, telah menyebut Vanessa Angel sebagai istri. Benarkah Didi dan Vanessa sudah menikah? Inilah kabar pertama dalam Intens Update hari ini. Inilah kabar panas hubungan Didi Mahardika dan Jen Salimar yang kembali memanas. Pemicunya adalah postingan cucu dari Presiden Soekarno itu di akun media sosial miliknya yang secara jelas telah menyebut artis Vanessa Angel sebagai istriku sayang. Padahal Didi dan Vanessa sendiri sejauh ini belum terdengar kabar telah menikah secara sah meski sudah bertunangan sejak November tahun 2016 lalu. Lalu apa yang membuat Didi telah menyebut Vanessa sebagai istri? Benarkah keduanya telah menikah siri? Lalu bagaimana nasib Jen Salimar yang masih menunggu penyelesaian masalah kasasi lantaran pernikahannya dengan Didi tak diakui oleh cucu sang bapak proklamator? Saya nggak kaget, sama saya juga dulu begitu kan, gitu loh. Bahkan itu juga saya jadikan bukti di pengadilan agama tempo hari bahwa selantang apapun dia menolak atau mengatakan bahwa tidak ada pernikahan lah, tidak pernah melakukan pernikahan dan lain sebagainya, tapi tertulis gitu di media sosial gitu, di Instagram, di pet, dia memanggil saya istri gitu, istrinya bapak, aduh istriku gini. Jadi sesuatu itu adalah satu hal yang bukan satu hal yang baru buat saya gitu. Saya tahu, oh iya ya, lagu lama kaset kusut lah gitu. Tapi kalau saya kan kemarin benar-benar memang sudah menikah. Sekarang mereka sudah menikah apa belum ya itu kan hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Ya kan banyak yang nanya sama saya, jangan udah nikah siri kali. Loh kalau memang sudah menikah siri ya bagus, alhamdulillah kalau memang mereka sudah menikah gitu kan. Tapi kalau menikahnya menikah siri ya menjilat ludah sendiri dong. Kemarin kan mereka sendiri yang bilang, oh nggak bakalan mau lah, inilah itulah tidak akan pernah melakukan pernikahan siri dan lain sebagainya lah. Konflik di antara mantan pasangan ini memang tak kunjung usai. Pasalnya Didi sendiri mengaku tidak pernah menikahi Jen, namun pengadilan agama justru telah mencatat pernikahannya dengan Jen. Lalu bagaimana nasib Jen Salimar yang kini ingin menikah lagi dengan pacar barunya yang seorang duda tapi terhalang status hubungannya dengan Didi? Benarkah Jen pun batal menikah karena permasalahannya dengan Didi Mahardika tak kunjung selesai? Tapi ya saya juga jadi bukan ragu ya. Saya juga sekarang ini kan sedang dalam proses menjalani satu hubungan yang serius sama seseorang gitu loh. Nah saya juga jadi agak jaga jarak karena ini belum selesai gitu loh. Saya juga pengennya, ayo dong jangan digantungin gitu, nggak fair buat saya. Apabila ini perkara perceraian atau dalam ikatan perkawinan tersebut belum putus berdasarkan putusan pengadilan. Jadi perceraian tersebut belum dapat dilaksanakan dan belum terjadi. Dan tentunya apabila salah satu pihak ingin melakukan suatu perbuatan hukum atau terkait dengan pernikahan dengan pihak ketiga, itu harus mengacu pada Undang-Undang 174 dan dia harus izin terlebih dahulu kepada istri sahnya. Masih tentang tragedi kecelakaan maut di Puncak yang menelan korban sampai 11 orang. Kemarin sejumlah korban yang merupakan anggota rombongan di dalam bus maut akhirnya dimakamkan. Seperti apa kesedihan keluarga yang terpukul hebat karena tak siap menerima kehilangan orang tercinta yang begitu mendadak serta tragis.
Keluarga korban hanya bisa menangis dan meratapi kepergian orang tercinta. 2 kali kecelakaan berturut-turut di kawasan Puncak hanya dalam rentang waktu 1 pekan. Penyebab kecelakaan lagi-lagi adalah rem bus yang blong. Lantas seperti apa keprihatinan masyarakat atas kurang cermatnya pihak transportasi umum sehingga menyebabkan kecelakaan yang memakan korban nyawa? Hasil pengujian ini kita sampaikan berdasarkan dari Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten memang sangat tidak layak kendaraan bus ini karena dari hasil pengujian konstruksi terutama rem, 2 kompresor ini penggerak pistonnya juga tidak berfungsi. Dengan kapasitas jumlah penumpang yang banyak, maka fungsi ini makin tidak berfungsi sehingga kondisi kecelakaan terjadi. Itu juga suatu pelajaran untuk pemerintah kita ataupun siapapun untuk memperbarui transportasi atau mobil-mobil, karena itu memang harus benar-benar dilihat kualitasnya. Sedih juga, terus nggak habis pikir juga karena kan beberapa minggu yang lalu udah kecelakaan, terus minggu-minggu ini dengar ada kecelakaan lagi, jadi khawatir plus takut ya, karena aku termasuk yang sering pergi ke puncak sama keluarga, terus juga ada geng arisan di sana. Harapan gue untuk kejadian ini ya semoga nggak terjadi lagi, nggak terulang lagi kejadian-kejadian ini, karena ini sangat fatal yang memakan korban sangat banyak. Dan kabar berikutnya dibawa Ashanti yang untuk pertama kalinya terbang membawa putra kecilnya Arsia ke luar negeri. Berlibur ke negeri Sakura Jepang bersama Arsia, Arsi, Aurel dan Azril serta suster yang menjaga Arsia. Seperti apa keseruan liburan Ashanti mulai dari naik becak tradisional, memakai kimono hingga keseruan Arsi memberi makan burung merpati. Forest. Acabi kakak Jiel. Acabi bagus. Acabi. Acabi. So what? Enak. So, Kiyomi Sudera. Kasih lagi, Ci. Awas. Nikmati liburan ke negeri Sakura, Arsi yang pintar dan menggemaskan pun mulai belajar berbicara bahasa Jepang seperti arigato yang berarti terima kasih. Hei, kau di koper mau kemana nih? Mau kemana, Bu? Ke Osaka bilang? Iya. Arigato ya? Terus? Panas banget ya, Cio? Punya aku. Cio. Iya kan? Gak apa-apa kalau mau pakai keran nanti pinjam. Kita udah nyampe di Disneyland. Halo Mbak Dewi. Genap berusia 62 tahun, pemeran Ustadz Kemet Dunia Terbalik mendapat kejutan dari gadis-gadis cantik pemeran sinetron Dunia Terbalik. Seperti apa serunya kejutan kepada pemeran Ustadz Kemet yang sudah tak muda. Sementara itu tak bisa pulang kampung karena sibuk syuting. Seperti apa pemeran Dedeh yang didatangi keluarga dari Bandung. Langsung berkunjung ke kos tempat pemeran Dedeh tinggal. Benarkah kamar mojang asal Bandung itu berantakan? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Seperti ungkapan, tua-tua keladi makin tua makin jadi. Begitulah potret Idrus Madani, pemeran Ustadz Kemet di sinetron Dunia Terbalik. Genap berusia 62 tahun. Seperti apa kejutan untuk Idrus dari 2 gadis cantik asal Ciraos, yakni Entut dan Dede. Sementara itu, bagaimana pula reaksi Dede saat disidak oleh ayah dan ibunya yang datang dari Bandung demi menengok sang putri tercinta?